Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bung Cahyo Channel dan Peta Bening. Apakah daun kajar laku? Daun kajar sudah mulai menjalar merebut pasar. Padahal awalnya memang sudah laku, namun kurang publikasi, dan kurang populer karena ngak masuk TV. Kenapa? Karena memang belum banyak eksportirnya. Saat ini sudah bukan rahasia lagi. Banyak beberapa daerah, sebut saja Pekalongan, Temanggung, dan daerah-daerah lain sudah banyak yang merajangnya. Kesempatan ini tentu menjadi berkah buat semuanya, khususnya para petani dan penduduk-penduduk di desa dan sekitaran bantaran-bantaran kali dan pegunungan. Lantas buat apa? Masih sama SPT daun talas lain, sebut saja talas bening, yang kebutuhannya banyak buat kompos dan herbal. Di beberapa belahan negara lain banyak manfaat daun-daun tels ini dimanfaatkan untuk bahan makanan, dalam hal ini sayur. Baik fungsi lain yang tentunya lebih ke herbal food. Bagaimana agar daun ini laku dan para petani atau penduduk desa bisa ikut menikmati dari hasil jual beli daunnya baik basah ataupun kering? Tentu dibutuhkan peran daripada para eksportir dan para pengepulnya. Dari pengamatan Bung Cahyo, memang harga termasuk daun talas kajar, sente, masih simpang siur, tergantung masing-masing bayarnya. Selalu banyak perbedaan harga antara para eksportir pemegang order. Namun yang jelas daun kajar dan sente ini banyak dicari. Sebut saja CVDP yang dari Jawa Tengah. Dari usaha daun-daunan yang biasa disuplai ke pabrik-pabrik obat di Jateng. Saat ini CVDP juga sebagai eksportir daun talas bening dan daun talas kajar ke Australia. Permintaan yang ditangani CVDP lumayan besar, busa satu kontainer 40 feet per minggu. Namun semua juga tidak mudah karena juga ada pemain selain CVDP, CVTmen maupun perusahaan lain yang juga melakukan bisnis yang sama, yaitu sebagai eksportir dan sebagai pengepul besar Jateng. Sebenarnya dari pengamatan Bung Cahyo dari berbagai daun tels yang sempat diterima di CV tersebut, talas bening masih selalu unggul untuk kualitas, baik tekstur juga aromanya, dibanding daun talas lain. Yang terpenting petani bisa menjual daun yang masih banyak di hutan-hutan dan bantaran kali. Baik bentuk daun basah maupun kering rajangan. Lantas bagaimana agar petani yang belum tahu bahwa daun liar kajar dan sente laku? Inilah bagian dari Bung Cahyo Channel, untuk mensosialisasikannya. Dan kebetulan Peta Bening punya channel eksportir dan pembelinya. Terus apa sih bedanya talas bening dan talas kajar ataupun sente? Tentu semua punya ciri-cirinya, masing-masing. Baik dari lebarnya, tulang-tulangnya, ataupun tangkai dan umbinya. Di manakah sebenarnya banyaknya habitat kajar dan sente? Ternyata seperti habitat aslinya ya, yaitu pinggir-pinggir kali, perbukitan dan hutan-hutan di gunung. Nah, untuk apa lagi takut tanam talas, karena sekarang marketnya sudah banyak. Soal harga jangan takut karena per kilogram daun keringnya selalu dihargai di atas, bahkan masih bisa lebih mahal lagi. Yang penting rajin-rajinlah cari peluang pasarnya. Demikian informasi sekitar daun-daun talas liar yang bernilai dolar. Semoga informasi dari Bung Cahyo Peta Bening ini bisa menginspirasi dan menjadi manfaat buat seluruh petani Indonesia. Salam sukses dan tetap semangat petani Indonesia. Jangan lupa sebarkan infonya, like dan subscribe agar menjadi informasi yang bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun kajar sudah mulai menjalar merebut pasar. Padahal awalnya memang sudah laku, namun kurang publikasi, dan kurang populer karena ngak masuk TV. Kenapa? Karena memang belum banyak eksportirnya. Saat ini sudah bukan rahasia lagi. Banyak beberapa daerah, sebut saja Pekalongan, Temanggung, dan daerah-daerah lain sudah banyak yang merajangnya. Kesempatan ini tentu menjadi berkah buat semuanya,
khususnya para petani dan penduduk-penduduk di desa dan sekitaran bantaran-bantaran kali dan pegunungan. Lantas buat apa? Masih sama SPT daun talas lain, sebut saja talas bening, yang kebutuhannya banyak buat kompos dan herbal. Di beberapa belahan negara lain banyak manfaat daun-daun tels ini dimanfaatkan untuk bahan makanan, dalam hal ini sayur. Baik fungsi lain yang tentunya lebih ke herbal food. Bagaimana agar daun ini laku dan para petani atau penduduk desa bisa ikut menikmati dari hasil jual beli daunnya baik basah ataupun kering? Tentu dibutuhkan peran daripada para eksportir dan para pengepulnya. Dari pengamatan Bung Cahyo, memang harga termasuk daun talas kajar, sente, masih simpang siur, tergantung masing-masing bayarnya. Selalu banyak perbedaan harga antara para eksportir pemegang order. Namun yang jelas daun kajar dan sente ini banyak dicari. Sebut saja CVDP yang dari Jawa Tengah. Dari usaha daun-daunan yang biasa disuplai ke pabrik-pabrik obat di Jateng, saat ini CVDP juga sebagai eksportir daun talas bening dan daun talas kajar ke Australia. Permintaan yang ditangani CVDP lumayan besar, busa satu kontainer 40 feet per minggu. Namun semua juga tidak mudah karena juga ada pemain selain CVDP, CVTmen maupun perusahaan lain yang juga melakukan bisnis yang sama, yaitu sebagai eksportir dan sebagai pengepul besar Jateng. Sebenarnya dari pengamatan Bung Cahyo dari berbagai daun tels yang sempat diterima di CV tersebut, talas bening masih selalu unggul untuk kualitas baik tekstur juga aromanya dibanding daun talas lain. Yang terpenting petani bisa menjual daun yang masih banyak di hutan-hutan dan bantaran kali. Baik bentuk daun basah maupun kering rajangan. Lantas bagaimana agar petani yang belum tahu bahwa daun liar kajar dan sente laku? Inilah bagian dari